Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarara dari kelas R1G dengan NPM 2021-21-543. Saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang sumber-sumber hukum Islam, politik dalam Islam, ekonomi Islam, dan toleransi antar umat beragama dalam Islam. Sumber-sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad dilakukan dengan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syar'a atau ketentuan hukum yang bersifat operasional dengan mengambil kesimpulan dari prinsip dan aturan yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Politik Islam. Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi beberapa prinsip politik Islam yang berisi mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah, dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah, dan pemegang kekuasaan, dan menepati janjinya. Korelasi pengertian politik Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Pemerintahan yang otoriter adalah pemerintahan yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat, sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdi pada rakyatnya, menekan rakyatnya, sehingga pemerintahan yang terjadi adalah otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Tujuan politik Islam pada hakikatnya menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat. Ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan penyelenggaraan kegiatan perekonomian baik yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi ataupun penukaran yang berlandaskan pada asas syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lembaga ekonomi Islam adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam, yaitu tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. Ekonomi dalam Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Toleransi antar umat beragama dalam Islam. Toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri
dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Syariat telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Karena pemaksaan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti agama kita adalah sikap historis yang tidak ada dasar dan contohnya di dalam sejarah Islam yang awal. Justru dengan sikap toleran yang amat indah inilah sejarah peradaban Islam telah menghasilkan kegemilangan sehingga dicatat dalam tinta emas oleh sejarah peradaban dunia hingga hari ini dan insya Allah di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.